Kota Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur yang sering juga disebut sebagai kota tepian. Ramainya aktivitas kendaraan berlalu di jalanan. Di siang hari ini, kami bergegas menuju Samarinda Square untuk menemui Pak Akmal sebagai boneka jalanan. Boneka jalanan adalah kegiatan di mana seseorang mengenakan kostum karakter yang terkenal di kalangan anak-anak seperti Upin Ipin, Bobo Boy, Masha and the Bear, dan karakter lainnya. Seperti namanya, boneka jalanan berdiri di pinggir jalan. Dengan peralatan tambahan seperti mini speaker yang memutar lagu, boneka jalanan ini menghibur orang-orang yang lewat dan menerima imbalan seikhlasnya. Pak Kamaludin atau biasa dipanggil Pak Akmal mengenakan kostumnya karakter Mei Mei dan mulai berdiri di pinggir jalan Samarinda Square layaknya seorang maskot. Sudah 2 tahun lamanya, Pak Akmal bekerja sebagai boneka jalanan dan masih tetap ceria untuk menghibur orang-orang. Sebelumnya, Pak Akmal pernah berjualan pentol goreng dan bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, berpindah sebagai boneka jalanan akibat pandemi COVID-19. Pak Akmal bekerja mulai dari jam 12 siang hingga jam 6 sore. Pak Akmal berdiri di pinggir jalan dengan panasnya sinar matahari sehingga pengap karena menggunakan kostum yang tebal. Bila hujan, maka tidak dapat bekerja. Pak Akmal pernah merasakan hari di mana tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Tapi Pak Akmal tetap berpikir positif. Yang namanya rezeki itu ada aja. Apalagi masyarakat Samarinda ini khususnya, mereka sangat baik responnya dengan adanya kami balik jalanan. Untuk kostumnya sendiri, Pak Akmal menyewa per hari. Ada yang dipinjamkan dan ada juga yang setor dan dibagi penghasilan harinya. Pak Akmal terbagi di sebuah kelompok di mana mereka membagi waktu jam kerja dan lokasi agar jam kerjanya tidak bertabrakan secara langsung. Kelompoknya terbagi di Lembuswana dan Robinson dengan 2 shift dimulai dari jam 12 siang hingga jam 6 sore, dilanjut shift berikutnya hingga jam 10 malam. Kerjanya grup kita ini, alhamdulillah kita dapat izin dari pihak Lembuswana, sama dari pihak Robinson. Alasannya kita kerja ini satu simpel ya, tapi dengan simpel itu begitu banyak juga ya yang harus kita alami seperti mental itu kan. Kita perlu mental juga, karena kadang-kadang kan ada juga orang yang kasih uang itu ngelempar, mungkin mereka nggak sempat atau gimana. Orang mau ngasih uang sama kita, terus anaknya itu mau ngasih tapi diambil lagi. Jadi kita lucunya juga ada, keselnya ada juga, cuman kita enggak apa-apa, kita kan menghibur anak-anak, semua orang. Kalau bisa bikin mereka itu ketawa, apalagi bisa sampai tertawa terbahak-bahak, itu luar biasa bagi kita ya. Waktu telah memasuki petang dan matahari mulai terbenam. Pak Akmal menyimpan kembali kostum bonekanya ke dalam tas dan bergegas pulang. Karena akan ada temannya yang menggantikan dia sebagai boneka jalanan di malam hari. Kalau di dalam kostum ini kan yang kita rasakan pengap, kemaunya kerja seharian, tenaganya nggak monopoli. Kalau sukanya itu kita menerima langsung ya, kita ngelihat langsung, dan hasilnya kita bisa nikmatin langsung juga setelah habis jam kerjanya. Kalau dukanya itu sebenarnya banyak ya, cuma satu aja. Dukanya itu kalau ketika hujan turun, itu bukan rahmat bagi badut. Kalau penghasilan, alhamdulillah cukup untuk bertahan satu hari lagi.
Pak Akmal merupakan salah satu cerita di balik gemerlap lampu di kota tepian. Terakhir, Pak Akmal ingin menyampaikan bahwa badut jalanan merupakan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan lain, yang sama-sama dijalankan seseorang untuk mencari rezeki yang halal. Pak Akmal berterima kasih pada masyarakat kota Samarinda atas responnya yang baik terhadap pekerjaannya, serta Pak Akmal juga menitip pesan untuk teman-teman badut jalanan lain untuk tetap mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ini kisah Pak Akmal, seorang badut jalanan yang menghibur bukan meminta.